Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazlur Rahman, NIM 22222070, akan memaparkan makalah dengan judul Kasus dan Solusi Pembelajaran di Kelas dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Baik, untuk yang pertama, pengertian masalah belajar. Menurut Prayitno, bahwa masalah belajar adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai atau cerdas. Di dalam setiap kehidupan pasti akan ada yang namanya masalah. Begitu juga masalah dalam pembelajaran yang membuat peserta didik tidak dapat secara maksimal untuk menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh tenaga didik. Beberapa yang akan saya sampaikan masalah dalam pembelajaran yang perlu untuk ditanggulangi. Yang pertama, berkurangnya motivasi para peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi di dalam belajar. Semakin banyak siswa yang membolos pada saat jam pelajaran dimulai. Pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian yang muncul di kalangan antara pelajar. Kemudian prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Selanjutnya, semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Identifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik di dalam melakukan pembelajaran antara lain adalah kurangnya sekolah menentukan guru yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran, atau terlalu monotonnya proses pembelajaran di dalam sekolah. Kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi dengan para murid yang menjadi peserta didiknya. Kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat atau media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar. Dan tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak berkesan kaku dan membosankan. Selain masalah-masalah dalam pembelajaran yang telah saya ungkapkan tadi, banyak sekali yang berbeda, dan itu tergantung mereka menilai dari sudut pandang yang berbeda juga. Prayitno mengemukakan masalah belajar sebagai berikut. Pertama, keterampilan akademik. Keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemudian keterampilan dalam belajar. Siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi. Kemudian sangat lambat dalam belajar. Itu keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Kemudian kurangnya motivasi dalam belajar. Keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Hal ini disebabkan dari beberapa sebab yang meliputi dari lingkungan sekolah, keluarga maupun dari lingkungan pergaulan anak. Kemudian bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Maka sikap dan kebiasaan yang baik bisa menunjang kelancaran proses belajar anak. Beberapa faktor penyebab masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor yang bersumber dari diri sendiri atau internal, yaitu seperti faktor psikologis. Faktor psikologis itu seperti inteligensi. Siswa yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berinteligensi rendah. Kemudian bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya,
maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Dan faktor yang selanjutnya adalah faktor fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar. Faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, seperti metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Kemudian hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan, antara guru dengan siswa, antara siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Karena antar personal sekolah akan saling menyebutkan kelemahan dari personal lain dan terjadi persaingan yang kurang sehat. Selanjutnya sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas yang tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor keluarga. Itu seperti keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang kurang mencukupi dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi, keluarga akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah dan sebagainya. Kemudian hubungan antara sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antara keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Selanjutnya faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah seperti media cetak, komik, media elektronik, TV, video game, dan sebagainya. Selanjutnya langkah-langkah pemecahan masalah-masalah dalam pembelajaran. Pembelajaran yang baik tentunya sangat memerlukan pengelolaan yang baik juga, dan untuk mencapainya harus dengan selalu introspeksi pada hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah dalam belajar. Masalah pembelajaran siswa yang dapat dientaskan itu melalui yang pertama, pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Kemudian program pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Selanjutnya peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Kemudian pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif karena prestasi belajar yang baik diperoleh melalui usaha atau kerja keras. Yang selanjutnya, layanan konseling individual. Dalam hubungan tatap muka antara konselor dengan klien, pada kegiatan konseling diupayakan adanya pengentasan masalah-masalah klien yang telah disampaikan pada konselor. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.